Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran tematik. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekarang dibuka buku tematiknya, yaitu tematik F halaman 83. Sudah dibuka belum? Kalau sudah dibuka, Ustazah bacakan dulu ya materinya. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil berbentuk dari sisa-sisa hewan yang tumbuh dan mati jutaan tahun lalu. Pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar tersebut tentu lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, bahan bakar fosil disebut juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk itulah diperlukan sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Adapun ciri-ciri alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua, jumlahnya berlimpah. Yang ketiga, pengolahannya tidak merusak alam. Yang keempat, tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengolahan atau penggunaannya. Yang kelima, ramah lingkungan atau tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Kita lanjut ke halaman 84. Beberapa energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi matahari, energi angin, dan energi air. Yang pertama, kita masuk ke energi matahari ya. Matahari merupakan sumber energi paling utama di alam semesta. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja. Namun saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga biasa disebut energi surya. Pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) digunakan alat yang disebut panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya serta berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya ada energi angin. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin. Untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Saat ini energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin. Gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya generator akan membangkitkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau yang biasa disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan juga oleh panjang baling-baling turbin. Semakin panjang baling-baling yang dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang akan dihasilkan. Selanjutnya di halaman 85 ada energi air. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak yang tidak dapat cepat habis dipakai. Energi air mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi gerak air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air yang mengalir disebut energi hidroelektrik. Bagaimana cara menghasilkan energi hidroelektrik? Tenaga yang dihasilkan, air digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang berputar menyebabkan generator listrik bekerja. Generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA biasanya dibuat di bendungan sungai atau waduk. Nah, jadi dari teks yang sudah dibaca tadi, ada energi alternatif selain energi bensin ya. Energi bensin itu energi yang dihasilkan dari fosil. Energi yang dihasilkan dari fosil itu lama-kelamaan akan habis. Jadi, kita memerlukan energi alternatif. Energi alternatif itu ada 3. Ada energi matahari, energi angin, dan energi air. Energi-energi ini akan dirubah ke dalam bentuk listrik dan disalurkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya di situ ada bagian ayo jawab.
Di bagian ayo jawab itu ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri energi alternatif. Yang ketiga, sebutkan contoh energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan panel surya? Yang kelima, di manakah sebaiknya pembangkit listrik itu dibangun? Nah, 5 soal ini Ustazah minta kalian jawab di buku tulisnya ya, karena jawabannya panjang-panjang, gak akan muat di buku paketnya. Di buku tulisnya ditulis jawabannya saja. Selanjutnya Ustazah akan memberikan kalian tugas SBDP ya. Dibuka bukunya halaman 97. Di situ ada melukis teknik usap dan abur. Alat dan bahan yang digunakan, cat air, kertas gambar, karton, dan gunting. Untuk cat air bisa kalian ganti ke krayon, mungkin bisa ya, krayon dikrok-krok, ditaruh di situ baru diusapkan. Dan untuk karton juga bisa digantikan dengan buku gambar ya, buku gambar biasa. Buku gambar biasa, lalu untuk kertas gambarnya bisa diganti dengan kertas HVS. Ada langkah-langkahnya di situ cara membuatnya ya. Digunting dulu terlebih dahulu, dibentuk matahari ya. Lalu ditempelkan di kertas karton atau di buku gambar. Buku gambar kan tebal, ditempel di sana. Setelah itu baru kalian totol-totolkan cat air atau krayon yang sudah dikerok-kerokkan tadi, ditaruh di situ, ditempel-tempel. Lalu kalian usap seperti kalian mencolek ya. Mencolek itu diusap dan berbentuklah seperti itu. Untuk tugas SBDP-nya dikumpul besok ya. Untuk tugas SBDP-nya, jadi untuk tugas yang hari ini cukup tugas yang tadi, tapi kalau misalkan sudah selesai tugas SBDP-nya hari ini dan sudah selesai boleh dikumpulkan. Nah, sekarang Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majelis. Kita baca sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.